Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya di Kata Rensu, dan di episode kali ini saya akan berbicara tentang POV soal pemain-pemain diaspora yang bermain di kompetisi domestik atau juga di kompetisi lokal. Jadi dalam beberapa hari terakhir memang banyak perdebatan tentang beberapa pemain dari pemain timnas terutama yang berasal dari diaspora kabarkan akan bermain di klub-klub Super League. Nah, ini menjadi sebuah perdebatan. Saya memang tidak mau berbicara soal ini benar atau salah atau benar, tapi saya akan membahas dari angle soal bagaimana para pemain itu mengambil sikap untuk bermain di kompetisi lokal. Jadi, kita sama-sama tahu ada beberapa pemain yang sampai saat ini memang masih ada bermain di kompetisi lokal, kompetisi luar negeri, dan ada juga yang memang sudah memilih untuk bermain di kompetisi lokal. Jujur, kita memang berharap pemain-pemain yang datang sebagai diaspora adalah pemain tersebut bisa terus berkarir di Eropa atau minimal juga adalah di kompetisi elit yang ada di Asia. Kita juga maunya seperti itu. Tapi kenyataannya memang tidak semudah yang kita ucapkan untuk bisa mencapai hal tersebut. Kita memang senang ada pemain seperti Justin Hubner yang sempat boleh dibilang struggling setelah bermain dari Liga Inggris, lalu juga sempat dipinjamkan ke Liga Jepang dan akhirnya dipulangkan lagi ke Liga Inggris, tapi akhirnya keluar dari zona nyaman dan bermain di Liga Belanda dan ternyata cukup sukses. Dan itu terbukti kan ketika dia mendapatkan menit bermain yang cukup baik, akhirnya dia berhasil mengambil tempat di tim nasional dan mainnya pun juga cukup stabil lah. Lalu yang kedua adalah Nathan. Kita sama-sama tahu Nathan dulu adalah salah satu pemain yang sangat luar biasa, apalagi ketika bermain di AFC U23. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, dia gagal mendapatkan tempat ketika dia bermain di Liga Inggris dan akhirnya penampilannya menurun tuh. Sampai akhirnya posisinya diisi oleh beberapa pemain lain. Tapi akhirnya dia mengambil sebuah keputusan, dia hijrah ke Eerste Divisie di Liga Belanda dan mendapatkan menit bermain yang signifikan. Dan akhirnya kan ketika main di tim nasional, penampilannya juga sangat baik dan sangat luar biasa lah. Karena memang menit bermain itu sangat penting sekali. Lalu yang berikutnya lagi, Dean James. Ada kasus kan yang sempat dipermasalahkan, walaupun akhirnya sempat selesai. Tapi memang kasus ini menjadi sebuah masalah yang bisa suatu waktu diperdebatkan. Jadi memang di kompetisi Eropa ada sedikit sebuah ganjalan yang memang membuat para pemain-pemain diaspora kita ini ketika dia memilih untuk menjadi atau mengambil tempat di Indonesia, secara otomatis posisinya dia sebagai pemain EU atau juga European Union kan hilang. Nah, itu yang menjadi kendala untuk situasi bermain di Liga Eropa. Karena selain juga ada keterbatasan slot untuk pemain-pemain non-EU atau juga European Union, berikutnya lagi adalah soal tax atau juga soal pajak. Ini yang menjadi sebuah hal yang cukup rumit untuk dibahas. Jadi buat teman-teman mungkin juga bisa memberitahu kita di sini juga bisa sharing sama saya. Jadi berdasarkan apa yang informasi yang saya sampaikan, saya tahu tax untuk beberapa liga di Eropa ini memang tinggi sekali gitu loh. Untuk pemain-pemain non-EU atau juga pemain non-European Union. Di Liga Inggris itu kabarnya rata-rata itu adalah mencapai 45% pajak dari penghasilan. Sementara di Liga Spanyol itu bisa 45 sampai 52% dan ini juga sempat menjadi sebuah kendala ketika Ronaldo memutuskan untuk keluar dari Liga Spanyol walaupun dia adalah pemain EU, tapi juga karena pajaknya sangat tinggi. Di Liga Italia itu mencapai 43%, tapi kabarnya sekarang sudah ada sebuah perubahan tentang tarif pajak untuk pemain-pemain non-EU di kompetisi atau juga di Liga Belanda. Nah, ini juga yang memang menjadi kendala bagi para pemain non-EU untuk berkarir di Eropa. Dan akhirnya makanya nggak heran ada beberapa pemain yang akhirnya hijrah ke kompetisi Asia atau bahkan ke Super League. Soal ini memang boleh dibilang menjadi soal yang menjadi perdebatan gitu. Kalau saya sih lebih melihatnya, kalau memang masih bisa bermain di Eropa mungkin silakan untuk terus bermain di Eropa. Tapi kalau misalnya ternyata
dari beberapa angle yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa satu adalah karena keterbatasan slot dari pemain non-EU yang juga semakin terbatas di liga-liga Eropa, sama yang kedua adalah bagaimana tingginya pajak untuk pemain non-EU di kompetisi Eropa yang membuat akhirnya klub-klub harus berpikir dua kali. Saya yakin kok, mungkin pemain-pemain diaspora ini masih tetap pengen gitu loh bermain di kompetisi Eropa, karena saya yakin banget, karena Pak, ketika mereka dibentuk dan mau mulai karir di junior di Eropa dengan mungkin adalah dasar-dasar yang dia dapat di Eropa, dia juga pasti pengen terus bermain di Eropa. Tapi karena situasinya adalah yang tadi kita bilang bahwa ada keterbatasan dan juga pajak yang tinggi untuk pemain non-EU, ya akhirnya mereka juga harus mempertahankan karirnya, mereka juga harus memikirkan bagaimana untuk bisa terus bermain. Ya opsinya adalah pindah ke Asia atau bahkan ke Super League. Dan menurut saya itu sah-sah saja sebenarnya dilakukan oleh klub-klub atau oleh para pemain dan diambil oleh klub-klub itu, karena memang situasi kan yang paling penting dia harus mempertahankan dan juga mengamankan karirnya daripada, nah ini kan hitungannya gini, daripada kehilangan menit bermain dan bahkan tidak bermain dalam 1 tahun, ya masih lebih baik. Ini kita ngomong masih lebih baik, bukan berarti ini adalah pilihan utama ya, bukan, tapi masih lebih baik ya mungkin adalah bermain di kompetisi Asia atau bahkan bermain di Super League. Contohnya Tom Haye bermain di kompetisi Super League, kemampuannya pun juga masih tetap terjaga. Eliano Reinders pun juga masih tetap terjaga. Terus ada banyak orang kan yang mengatakan bahwa wah ini mah akal-akalan saja supaya bisa untuk mengambil slot pemain diaspora yang slotnya lokal tapi kualitasnya Eropa. Ya saya rasa hal itu bisa diperdebatkan, tapi saya rasa juga belum tentu juga hal itu juga benar. Itu kan hanya omongan-omongan tertentu saja gitu loh. Jadi makanya ketika akhirnya Zylstra memilih Persija Jakarta, lalu juga Sirus yang akhirnya memilih Persija Jakarta, belum lagi Jordi Amat, lalu juga ada Jens Raven, tidak ketinggalan juga ada Dion Mark, ada Eliano tadi, serta juga ada Ivar Jenner di Dewa United. Saya rasa ini adalah pilihan yang memang mungkin adalah tidak mudah bagi mereka juga. Saya yakin itu pasti tidak mudah juga mereka hal itu gitu loh. Karena tentunya dengan didikan Eropa yang mereka milikin, ya mereka pasti nggak yang serta-merta juga karena wah yaudah gue main di Indonesia aja deh, biar gue dapat followers yang banyak, biar gue zona nyaman lah. Saya rasa pemikiran mereka tidak sesimpel itu gitu loh. Mereka pasti memikirkan hal-hal lain juga, kenapa mereka akhirnya memilih untuk bermain di kompetisi Super League. Pasti ada opsi-opsi yang lain atau juga hal-hal lain. Salah satunya adalah, nih harus saya katakan, untuk soal tax, soal pajak, di kompetisi Super League itu jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan kompetisi Eropa. Mengapa saya bilang seperti itu? Jadi kalau kompetisi di Eropa, pajak itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bisa diakalin. Karena kalau di Eropa semuanya itu strict. Ya, saya nggak bisa bilang gimana-gimana karena saya juga tidak pernah ada di sana, jadi nggak bisa tahu tuh bagaimana cara mengakalinya, dan hampir tidak mungkin lah mengakali soal teks di kompetisi Eropa. Tapi kalau di Indonesia itu masih bisa diakalin. Makanya gak heran ada beberapa pemain akhirnya datang ke Indonesia walaupun gaji mereka tinggi-tinggi, yang notabene juga teksnya kan di Indonesia sendiri kan berdasarkan teks yang ada sekarang di pajak penghasilan. Kalau misalnya angkanya dari atas 500 juta itu kan sekitar 35-40% juga, tinggi juga, hampir mirip juga lah dengan Eropa. Tapi yang membedakan dengan situasi di Liga Eropa dengan Liga Indonesia, di Liga Indonesia masih bisa diakali. Salah satunya adalah diakalinya seperti apa? Jadi sama seperti adalah proses notaris menaruh NJOP dari rumah ya atau tanah itu lebih rendah daripada harga pasaran untuk menurunkan pajak dari tanah atau bangunan itu gitu loh. Nah, di klub-klub di Indonesia pun juga seperti itu. Jadi misalnya contohnya satu pemain dikontrak ya itu adalah 5 miliar. Tetapi yang tercatat di kontrak ya, itu mungkin hanya sekitar 2,5 M. Lalu banyak orang yang mengatakan, terus bagaimana nanti proses cara pembayarannya? Cara pembayarannya adalah dari 2,5 M yang diterima, dicatatkan di kontrak pemain ya yang berdasarkan ditandatangani, itu nanti ada proses perjanjian under table. Jadi kan nanti yang tercatat oleh pajak itu kan yang melalui transfer. Sementara yang tidak melalui transfer yang berbentuk cash itu tidak bisa terdeteksi oleh pajak. Jadi makanya nilai kontraknya tetap 5 M, tapi yang tertulis yang dilaporkan itu hanya sekitar 2,5 M atau 2,5 M. Jadi nanti sistem pembayarannya gimana? Jadi hitung-hitungannya adalah misalnya dapat DP 20% dari 5 M, berarti kan 1 miliar. Sisanya 4 M itu akan dibagi, ya kita mungkin cara paling gampangnya adalah bagi 10 bulan aja deh. Berarti kan 400 juta per bulan
akan dibayarkan kepada pemain tersebut. Nah, karena nilai kontraknya tadi yang sudah dibahas tuh, bahwa ada 1 M yang dibayarkan sebagai DP, lalu juga ada itu, berarti kan dihitungnya adalah yaudah 2,5 M yang tercatat di dalam kontrak. Berarti kan kalau 2,5 M, berarti DP yang diterima, yang tercatat ya, ini lagi ya, bukan yang diterima secara actual loh, tapi yang tercatat itu kan berarti hanya 20%, berarti 500 juta. Ada 500 juta yang sudah diterima dan itu berbentuk cash. Nanti sisanya berarti kan ada sekitar 2 M lagi yang harus diterima oleh pemain tersebut selama 10 bulan yang tidak tercatat tapi diterima oleh pemain dalam bentuk cash. Berarti kalau misalnya pemain yang harusnya menerima gaji sebesar 400 juta sebulan dalam bentuk transfer, berarti 200 jutanya itu akan dibentuk dalam bentuk transfer, 200 jutanya dalam bentuk cash. Agar supaya tidak tercatat atau tidak terdeteksi bahwa pembayaran pajaknya adalah seperti yang tadi dikatakan, bahwa 400 juta. Itu adalah yang bisa dilakukan. Itu memang cara yang boleh dibilang ya bisa benar bisa salah, tapi mayoritas memang banyak yang melakukan hal seperti itu. Saya nggak bilang semuanya loh, tapi mayoritas banyak yang melakukan hal seperti itu untuk mensiasati soal teks di sepak bola Indonesia. Itu dulu nggak tahu, kalau sekarang apakah masih bisa terjadi seperti itu. Itu yang makanya yang membuat ya para pemain Indonesia atau diaspora akhirnya memilih untuk bermain di kompetisi lokal atau juga di Super League. Tapi kalau saya sih, kalau dari aspek, itu tadi udah kita bilang soal aspek dari jumlah slot dari pemain non-EU di Eropa, lalu juga soal teks. Yang berikutnya lagi kalau menurut saya, ya kita sama-sama lah pengennya adalah pemain-pemain Indonesia ini kan berkembang. Kita juga pengen juga mereka tetap bermain di Eropa, tapi karena kan keterbatasan yang tadi kita bahas di 2 poin itu. Nah, poin ketiga adalah, ya daripada pemain-pemain ini tidak bermain, yang notabene walaupun ya kompetisi mungkin secara grade Super League mungkin di bawah kompetisi-kompetisi Eropa, tapi daripada mereka nggak bermain dan itu akan berdampak dengan penampilannya di kompetisi di tim nasional, kan lebih baik tetap biasa di Super League. Apalagi kan juga sekarang Super League juga sudah semakin meningkat juga kok gitu loh. Apalagi kalau kita lihat musim lalu, menurut saya sih Super League persaingannya udah sangat kokoh, udah sangat ketat banget, dan para pemain-pemain dari diaspora juga mendapatkan lawan-lawan yang super bagus ya dengan pemain-pemain asing yang dimiliki tentunya oleh klub-klub yang ada di Super League. Itu adalah POV saya soal bagaimana para pemain dari diaspora akhirnya memilih untuk bermain di Super League. Jadi ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini adalah soal bagaimana persepsi kita. Dan tadi saya sudah menjabarkan apa saja yang terjadi yang mungkin menjadi situasi dari para pemain diaspora ini akhirnya memilih untuk bermain di kompetisi Super League gitu loh. Itu adalah situasi-situasi yang saya rasa sudah dipikirkan matang-matang, tidak serta-merta hanya memikirkan soal gaji yang besar, zona yang nyaman. Nah itu. Nanti adalah tugas dari kita tinggal bagaimana terus menjaga mereka nih, memberikan kritikan apabila memang penampilan mereka menurun, tapi juga tetap memberikan support apabila memang mereka terus menjaga penampilannya. Karena yang buat kita yang paling penting adalah hadirnya mereka di kompetisi domestik atau juga Super League ya. Mereka transfer knowledge dengan kemampuan yang mereka miliki di Eropa terhadap pemain-pemain kita, dan akhirnya meningkatkan kualitas pemain-pemain lokal kita yang bermain di Super League. Dan juga secara khususnya dan secara umumnya adalah bagaimana meningkatkan kompetisi kita. Bukan malah pemain-pemain ini terbawa dan akhirnya malah kualitasnya malah lebih buruk dibandingkan dengan pemain-pemain lokal yang ada di Super League. Itu aja sih intinya sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya soal pemain-pemain diaspora yang akan bermain di Super League. Jadi tidak ada larangan juga buat mereka. Yang paling penting mereka adalah bisa transfer knowledge, dan mereka juga bisa mengangkat kompetisi dan juga mengangkat kemampuannya secara individu, dan juga bisa menularkan pengalaman-pengalamannya dan juga mengajak pemain-pemain muda agar bisa kemampuannya terus meningkat nih di kompetisi Super League gitu loh. Itulah kata Rensu untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.